Umur bumi tuh beneran tinggal 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun lagi kita gagal, We're gonna lose everything. And we're not joking. nah lu lihat tuh warnanya wilayah Indonesia kayak apa. Pantes di kita makin sering. Jadi sekitar seminggu yang lalu, gue ngeliat beberapa artikel di internet soal ilmuwan-ilmuwan yang demo tapi terus ditangkepin sama polisi. Penasaran lah gue, ini ada apa sebenarnya? Kok ilmuwan pada demo sampai ditangkepin gini? Biasa kan kita kalau ngelihat yang demo tuh kalau nggak mahasiswa, ya rakyat yang berseberangan sama pemerintah kan biasanya kan. Jarang banget ilmuwan demo kayak gini. Nah, beberapa artikel bilang para ilmuwan ini demo karena usia bumi udah tinggal dikit lagi. Apa bener gitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Scientist Protest 2022. Ketika para ilmuwan dunia sepakat buat demo dan bikin gerakan besar-besaran terkait masa depan bumi di Learning by Googling. Kayak namanya, Scientist Protest 2022 ini tuh adalah aksi yang emang dilakukan sama para scientist, sama para ilmuwan. Kurang lebih ada sekitar 1.000 ilmuwan dari 25 negara yang ngerespon rilis terbaru dari IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, lembaga PBB yang bertanggung jawab melakukan penilaian ke riset-riset tentang krisis iklim. Nah, di laporan IPCC yang terbaru ini, dibilang kalau kita cuma punya waktu sampai tahun 2025 buat neken angka gas rumah kaca jadi di bawah angka wajar. Iya, kita cuma punya waktu 3 tahun lagi. Gila. Jadi deg-degan gak lu tiba-tiba? Kalau udah lewat 3 tahun, emang kenapa? Masih menurut IPCC, kalau kita gagal neken angka peningkatan gas rumah kaca sampai 3 tahun ke depan, dari situ bumi kita pelan-pelan bakal nggak layak buat ditinggalin. Nah, kalau bumi udah nggak layak ditinggalin begini, terus kita mau tinggal di mana coba? Government and business leaders are saying one thing but doing another. Simply put, they are lying. And the results will be catastrophic. Nah, para ilmuwan yang demo ini, mereka pada protes nuntut negara-negara di dunia buat serius nanggepin isu iklim ini. Menurut mereka, kebijakan-kebijakan terkait iklim yang ada sekarang itu tuh masih jauh dari kata ideal. Bahkan, krisis iklim ini menurut mereka nantinya nggak cuma jadi masalah lingkungan, tapi juga jadi masalah sosial. Kenapa jadi masalah sosial? Karena, kalau menurut The Conversation, gas rumah kaca nih paling banyak muncul dari negara-negara Eropa, Amerika Utara, sama Asia, khususnya Cina. Paling banyaknya dari sana, tapi negara yang paling rentan terdampak itu malah negara-negara di Afrika sama negara di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Iya, mereka yang berbuat, kita yang nanggung akibatnya kalau gini kan. Mereka yang produksi gas rumah kaca banyak banget, kita yang endingnya kena bencana alam, kekeringan, kelaparan mungkin. Buat lebih jelasnya, lu bisa lihat di sini. Di peta yang atas nih, makin gelap warnanya, berarti produksi gas rumah kacanya juga makin tinggi. Terus lu bandingin sama gambar peta yang di bawahnya ini. Yang ini, makin gelap warnanya, artinya makin rentan terdampak. Nah, lu lihat tuh, warnanya wilayah Indonesia kayak apa. Pantes di kita makin sering hujan gede nggak jelas, tapi kekeringannya juga makin parah ya. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. Balik lagi ke aksi Scientist Protest 2022. Atau banyak juga yang nyebutnya XR Protest 2022. Apaan tuh XR? XR tuh singkatan dari Extinction Rebellion, pemberontakan kepunahan. Jadi XR ini adalah gerakan lingkungan yang tujuannya pengen memaksa pemerintah buat menghindari titik kritis di sistem iklim. Biar kita nggak cepet punah. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang kemarin demo ini sebagian besar juga ikut di gerakan XR ini. Jadi kalau lu nyangkanya Scientist Protest 2022 sama XR Protest 2022 itu gerakan yang berbeda, enggak. Ini dua-duanya gerakan yang sama aja. Terus, demo ini jadi mulai viral di sosmed gara-gara Peter Kalmus, ilmuwan iklim dari NASA. Peter Kalmus ini, bareng beberapa ilmuwan lainnya, dia bikin aksi di depan gedung JP Morgan Chase di California. Kenapa demonya di JP Morgan? Kalau menurut Mirror Now, Peter Kalmus milih demo di sini karena para ilmuwan tuh nganggepnya JP Morgan Chase Bank ini adalah bank yang paling banyak
mendanai perusahaan-perusahaan yang make bahan bakar fosil. Terus di aksinya ini, sambil orasi, Peter Kalmus tuh sambil ngerantai tangannya sendiri ke pintu masuk gedung. Terus di situ dia juga bilang, kami sudah mengingatkan kalian selama beberapa dekade. Para ilmuwan selama ini diabaikan. Ini harus dihentikan. Kita akan kehilangan segalanya. Dan endingnya udah ngerantai diri segala macam gini, bukannya didengerin, para ilmuwan ini malah didatengin sekitar 100 polisi yang pakai peralatan anti huru-hara lengkap. Dan Peter Kalmus bareng teman-temannya ini akhirnya diamanin sama polisi. Kebayang gak lu perasaan dia? Lu neliti dan nemuin fakta-fakta tentang krisis iklim, lu berusaha ngasih tahu orang-orang, tapi nggak ada yang percaya sama lu. Endingnya malah lu ditangkap polisi. Aduh. Ntar pas bumi hancur, dia bakal ngomong, cek aing ge naon kali ya. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone. Nah, itu tadi demo yang di California, yang di gedungnya JP Morgan. Di Inggris, para ilmuwan sama aktivis XR juga demo di depan kantor pusatnya Shell. Di demo yang ini, pada akhirnya para pendemo ini sampai masuk ke dalam kantor pusat Shell. Dan di dalam mereka pada ngelem diri mereka. Ada yang ngelem diri mereka ke jendela, ke tembok, ke lantai, bahkan sampai ke meja. Itu mereka pada nempel di situ semuanya. Terus selain itu, truk-truk yang bawa bensin juga pada dicegatin sama mereka di jalan. Nggak dikasih lewat. Dan nggak cuma perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Para ilmuwan ini juga demo di depan gedung-gedung parlemen dan pusat pemerintahan di berbagai negara. Di Inggris sudah pasti tadi, mereka juga pada ngelem diri mereka di gedung parlemen Inggris. Nah, selain itu, demo ini juga ada di Jerman, Meksiko, sama Spanyol. Tapi ya nasibnya endingnya nggak jauh beda sama aksi Peter Kalmus tadi. Para ilmuwan ini akhirnya ditangkepin sama polisi dan aksi mereka dibubarin paksa. Gimana kalau menurut lo? Apakah wajar mereka ditangkepin karena udah terlalu mengganggu? Atau harusnya didimin aja karena mereka ngebawa isu yang penting banget? Silakan komen. Government makes all these promises about, them being a climate leader and that they're trying to take action on the climate crisis. Well, the science is really clear on that. If you were a leader on the climate crisis, you would not be investing in any new fossil fuel infrastructure. And yet, what did this government do last week? It announced new plans for oil and gas licenses in the North Sea that will be running for decades. It's complete insanity. Nah, setelah para ilmuwan ini pada ditangkepin polisi, habis itu ada naik lagi satu video. Video interviewnya Miranda Willehan, aktivitas lingkungan hidup yang diwawancarai di acara Good Morning Britain. By the way, Miranda Willehan dia ini aktivis dari Just Stop Oil, semacam LSM yang selalu mengkampanyekan buat stop ngasih izin ke perusahaan baru yang mau manfaatin bahan bakar fosil. Jadi posisi Miranda di interview TV ini jelas ya. Dia ngasih tahu kalau kondisi bumi tuh lagi nggak baik-baik aja. Suhu global naik, permukaan laut naik, di mana-mana kekeringan, gagal panen, sampai banyak kemiskinan karena harga komoditas naik. Ya pokoknya dia ngejelasin lah hasil penelitian dari para ilmuwan IPCC tadi. Nah, yang ngeselin di interview ini, Miranda ini sama news anchor-nya, sama pembawa beritanya, dia malah dibilang kekanak-kanakan. Dibilang kalau aksinya ini nih selfish, aksinya ini nih egois. Lah, di sini Miranda juga dibilang dia nih terlalu muda. Dia nggak akan tahu masalah orang-orang yang udah lebih tua tuh kayak apa. Ya, intinya bener-bener dihajar lah Miranda di interview ini. Gila. Kasian ya. Kasian gak sih? And this Just Stop Oil slogan is very playgroundish, isn't it? It's very Vicky Pollard. It's quite childish. Just stop oil. I mean, come on, there's more to say than that, isn't there? I would say that the answers are actually very simple. We need to stop new oil licensing, and that's what we're asking. I've got to tell you, we were expecting to get some messages of support from our viewers for you. We haven't had one. Not one. We've had nothing but furious complaints from people. Nothing positive at all. I wonder if any of you have read the latest IPCC reports that have come out this year. Bahkan nih, ada satu momen di mana Miranda ini malah dikritik sama si news anchor. Si news anchor ngerasa pakaian yang dipakai Miranda juga tuh bagian dari industri yang pakai bahan bakar fosil. Karena nganterin bajunya dari toko ke toko kan juga pakai mobil atau truk, yang bensinnya udah pasti dari bahan bakar fosil. Ya menurut gue ini di sini agak kocak sih.
Karena Miranda hadir di interview ini kan dia emang pengen ngasih tahu kalau kita harus mengurangi ketergantungan kita sama bahan bakar fosil. Biar kita nyari solusinya sama-sama, biar nggak terlalu bergantung sama bahan bakar fosil. Sama news anchor-nya malah dihajar loh. Gila. Akhirnya setelah interview ini nyebar, banyak orang yang nyamain interview ini sama interview di film Don't Look Up. Udah pada nonton kan lo ya? Dan emang scene interviewnya mirip sih. Kalau yang di film kan ada dua ilmuwan yang pengen ngasih peringatan adanya ancaman komet yang bakal nabrak bumi. Pas di interview di TV, mereka malah diremehin dan dianggap berlebihan. Dianggap melebih-lebihkan apa yang bakal terjadi. Ini mirip banget sama interviewnya Miranda tadi kan. Tapi kalau menurut lu sendiri, interview tadi tuh gimana? Apakah lu setuju sama pendapatnya Miranda Willehan? Atau mungkin lu setujunya sama pendapat si news anchor? Silakan komen. I mean, the clothes that you're wearing, to some extent, owe their existence to oil because they were taken in a car or a truck or a van to a shop. You know, there are so many ways that oil impacts on your life as a protester, but you don't acknowledge that. We're talking about crop failure by 2030. We're talking about people in this country right now in fuel poverty because of the prices of oil, and you're talking about the clothes that I'm wearing. No, listen, but this is so serious. Nah, karena banyak dianggap mirip sama interview di film Don't Look Up, yang ngasih tahu kalau bumi itu usianya nggak lama lagi sebelum dia hancur. Karena banyak dianggap mirip, akhirnya di sini jadi agak miss dikit nih. Jadi banyak orang yang nyimpulin kalau umur bumi itu beneran tinggal 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun lagi kita gagal, ya udah, kelar udah saat itu juga manusia. Banyak yang mikirnya kayak gitu, padahal kan enggak. Ya emang sih, kalau menurut IPCC tadi, waktu kita emang cuma tersisa 3 tahun lagi. Tahun 2025, kalau kita gagal neken angka peningkatan suhu, ya kita bakal ngalamin kondisi bumi yang makin sulit buat ditinggalin. Tapi bukan berarti buminya tuh jadi hancur. Enggak gitu. Buminya tetap ada, tapi keadaannya tuh nanti makin memprihatinkan. Makin nggak bersahabat sama manusia. Makanya ya intinya, walaupun nggak sampai kiamat, walaupun nggak sampai hancur buminya, tapi ya emang kita tetap harus peduli sama isu lingkungan ini sih. Biar bumi tetap jadi tempat yang nyaman buat ditempatin, buat ditinggalin. Soalnya kan sampai sekarang setahu gue nggak ada opsi planet lain buat ditinggalin kan ya. Terakhir gue juga sempat baca postingan orang-orang yang ngangkat masalah ini. Dan ada beberapa yang bilang kalau ilmuwan-ilmuwan yang demo ini tuh pada ditangkepin karena elit global mau nutupin masalah krisis iklim ini. Banyak yang bilang gitu. Emang beneran gitu? Oke, gue cerita dikit nih. Jadi, pas riset buat video ini, gue juga sempat nanya-nanya masalah ini ke teman gue yang emang scientist. Kalau lo tahu David Chen, dia scientist Indonesia tapi sekarang kerjanya di Osaka, di Jepang. Gue nanya-nanya ke dia biar dapat insight-insight dari saintisnya sendiri lah. Nah, kalau menurut si David nih, krisis iklim ini emang udah terjadi dari tahun 90-an. Tapi sering diangkatnya baru sekarang-sekarang, sama kelompok-kelompok, sama aktivis-aktivis yang emang punya bukti saintifik. Kalau kita lihat kan di luar tuh makin kesini emang makin banyak yang demo masalah krisis iklim ini ya. Tapi yang harus diingat, tindakan yang mereka lakukan kayak demo dan sebagainya itu tuh nggak boleh merugikan pihak manapun. Nah, masalahnya, kelompok XR ini, akhir-akhir ini tindakan mereka tuh cukup ekstrim. Kayak ngeblokir truk minyak tadi, ngelem diri di gedung, ngikat diri di pintu masuk. Itu kan udah ngeganggu kepentingan umum ya. Nah, itulah alasan kenapa mereka ditangkep. Karena udah ngeganggu kepentingan umum. Jadi bukan buat nutup-nutupin. Tapi ya terserah lu sih mau percaya versi yang mana ya. Oke, sekian dari Begoogling kali ini tentang Scientist Protest 2022. Ini menurut gue isunya sih udah cukup urgent ya. Walaupun nggak berarti 3 tahun lagi bumi tuh langsung hancur. Nggak gitu. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.